Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ketua kelasnya siapa ya? Ainul, Bu. Oke, Ainul dapat memimpin doa kepada teman-temannya sehingga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Berhubung dengan hari ini adalah pertemuan pertama kita, maka Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Priscila Yolanda. Di sini kalian akan bertemu dengan Ibu selama 1 semester. Oke, Ainul, untuk pertemuan kali ini siapa saja yang tidak hadir? Masih semua, Bu. Oke, berhubungan dengan pada saat ini kita mengalami dampak yaitu COVID-19, Ibu harapkan siswa-siswi Ibu untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana kalian harus berjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan setelah melakukan kegiatan aktivitas dimanapun, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Manfaat pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian semua dapat mengetahui kondisi alam di negara Jepang, baik secara astronomi, geografi maupun kependudukannya. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, agar siswa-siswi Ibu mengetahui dan dapat menentukan letak negara Jepang baik secara astronomi, geografi, dan kependudukannya secara baik dan benar. Dan yang kedua, dapat menyebutkan karakteristik negara Jepang secara baik dan benar. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis jenis-jenis iklim yang ada di negara Jepang. Kemudian sistem penilaian Ibu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah keaktifan kalian dalam menjawab dan bertanya dalam kelas, dan yang kedua adalah kehadiran kalian. Oke, baik anak-anak, tadi Ibu telah menjelaskan mengenai kondisi alam di negara Jepang, baik secara astronomi, geografi maupun kependudukannya. Nah, Ibu mau tanya, ada yang sudah pernah ke Jepang? Tidak, Bu. Saya kira ada. Kalau belum ada, banyak-banyak belajar ya, sehingga kalian dapat pergi ke sana. Amin. Oke, kemudian Ibu mau tanya lagi, di negara Jepang kan sering dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana alam, yaitu gempa bumi. Ada yang tahu apa penyebab mengapa negara Jepang sering mengalami bencana tersebut? Oke? Karena yang saya ketahui itu adalah karena disebabkan oleh letak geografisnya yang berada di area Cina Api Pasifik. Wilayah ini dilalui oleh lempengan api di bawah permukaan bumi. Disebut cincin karena zona ini sebenarnya berbentuk tapal kuda imajiner yang menyebabkan negara Jepang sering mengalami gempa bumi, Bu. Oke, itu adalah jawaban dari teman kita Dedi. Itu jawaban yang sudah cukup bagus. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman. Kemudian Ibu mau tanya lagi, bagaimana keadaan alam di negara Jepang? Keadaan alam negara Jepang itu bergunung-gunung dengan curam serta banyak terdapat sumber mata air panas. Terus juga gunung di Jepang itu diperkirakan ada 1.500 buah dan 192 diantaranya itu merupakan gunung berapi. Oke, jawaban yang cukup bagus ya anak-anak. Mari kita beri tepuk tangan untuk teman. Kemudian Ibu akan memilih salah satu di antara kalian untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu untuk Saudari Gina.
Mengapa tanah di negara Jepang memiliki jenis tanah yang subur? Karena banyak mengandung tanah vulkanik. Oke, jawabannya sudah cukup bagus ya. Mari kita beri apresiasi. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi Ibu. Kemudian, apakah ada yang bertanya? Saya Bu, pertanyaan saya, negara Jepang memiliki sumber daya tambang yang sangat terbatas. Kalaupun ada, tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pertanyaannya Bu, bagaimana cara Jepang mengatasi masalah keterbatasan sumber daya mineral tersebut? Pertanyaannya cukup menarik ya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasi masalah mineral. Nah, caranya ada terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu menggunakan bahan mineral yang cukup atau secara maksimal demi kemajuan negara tersebut. Dan yang kedua, mengimpor bahan mineral sebanyak-banyaknya kemudian disimpan di negara tersebut. Dan yang ketiga adalah mengimpor bahan mentah kemudian dikelola menjadi bahan yang memiliki nilai yang tinggi. Dan yang terakhir adalah melakukan kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki bahan mineral yang lebih banyak. Cukup jelas? Terima kasih Bu. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi Ibu yang telah berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan. Kemudian Ibu meminta 1 orang untuk melakukan refleksi pada pertemuan hari ini. Untuk Saudari Indah. Ya Bu, saya refleksi Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Refleksi yang saya dapat dari apa yang Ibu sampaikan dan beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman semuanya, saya dapat memahami Bu, ternyata letak dari negara Jepang, kemudian apa yang ada di Jepang, kemudian Jepang tersebut itu karena letaknya yang menjadikan negara tersebut menjadi bukan mudah tapi seringnya terjadi gempa atau bencana alam yang mungkin memang juga pernah terjadi di Indonesia, tapi di Jepang kemarin di Jepang dulu itu lebih parah daripada di Indonesia. Terima kasih. Oke, Indah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ketua kelas dapat memimpin doa untuk mengakhiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sama-sama Bu.